Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Kakak Maira. Baik, Shalom. pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar PA. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom ini Tuhan, untuk boleh melakukan PA kami. Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang nuntun kami, yang memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang akan kami pelajari bersama-sama ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tampaknya oke, tetapi KO. Suatu tema yang lumayan menarik untuk kita bahas. Mari kita sama-sama buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keenam. Wahyu pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang keenam. Saya akan membacakan untuk kita semua. Teman-teman dan Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Judul perikop yang diberikan LAI adalah kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kepada jemaat di Sardis. Kalau kita lihat, ini adalah tulisan Yohanes ya, kepada jemaat di Sardis, di mana saya memberi beberapa bagian yang penting. Di ayat yang telah kita baca tadi, yang pertama adalah ada perkataan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kemudian juga ada perkataan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kemudian bagaimana engkau mendengar dan menerimanya, turuti dan bertobat. Selanjutnya ada kalimat juga yang mengatakan beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini adalah bagian-bagian penting yang akan saya bahas ya. Kita lihat dulu latar belakang Sardis. Sardis ini adalah kota yang terletak kira-kira 50 km di sebelah selatan Tiatira. Nah, pada tahun 17, kota Sardis ini dimusnahkan oleh gempa bumi yang sangat dahsyat. Kota Sardis adalah kota kuno yang menjadi pusat penting di wilayah Asia Kecil. Kalau di masa sekarang ini adalah wilayah Turki, gitu ya, Turki modern. Nah, dan kota Sardis ini terletak di kaki gunung Timolus yang memiliki akses mudah untuk sumber daya alam dan menjadi jalur perdagangan yang penting ya. Kota Sardis ini adalah ibu kota Libya dan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Croesus dan bisa dibilang kota Sardis ini juga merupakan kota yang terkaya di dunia kuno, teman-teman. Selanjutnya, kota Sardis memiliki kekuatan militer seperti apa gitu ya. Kota ini dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh tebing yang curam. Dan hal ini membuat kota Sardis sangat sulit untuk ditembus oleh musuh. Nah, tetapi walaupun begitu, kota ini pernah jatuh ke tangan musuh karena penduduknya merasa terlalu aman dan lengah. Jadi mereka merasa kalau, oh saya kan tinggal di kota yang di atas bukit nih, curam, samping-sampingnya. Jadi musuh nggak mungkin lah bisa datang menghampiri kami. Tapi pikiran mereka itu salah. Mereka bahkan jatuh ke tangan musuh karena mereka merasa terlalu aman dan mereka kurang berjaga-jaga, teman-teman. Nah, dan kota ini ditaklukkan oleh Persia pada tahun 546 sebelum Masehi karena para penjaga tidak waspada.
Tentara musuh memanjat tebing sehingga berhasil menghancurkan kota ini. Kemudian selain itu, masalah yang terjadi di kota Sardis ini adalah kehidupan moral dan spiritualitas yang mundur. Makanya dikatakan di ayat yang ke-1, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini menjadi suatu masalah gitu ya yang terjadi di kota Sardis karena mereka memiliki kehidupan moral dan spiritualitas yang mundur, sedang mengalami kemunduran dalam hal itu. Dan kehidupan religi bagi orang-orang Sardis itu ya, di kota Sardis ini tuh terkenal dengan kuil besar yang didedikasikan untuk Dewi Artemis ya, atau Dewi berhala. Nah, kehidupan yang dipenuhi oleh kenikmatan duniawi itu mempengaruhi hati orang-orang Sardis atau jemaat di Sardis gitu ya, dan mereka mengalami kebekuan rohani. Nah, ini menjadi latar belakang sejarah atau latar belakang bagaimana kota Sardis ini ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau tadi kita lihat latar belakang geografis atau letaknya di mana, sekarang kita lihat bagaimana keadaan jemaat di Sardis pada saat itu. Keadaan jemaat di Sardis pada saat itu yang pertama, mereka suka hidup mewah dan mereka suka hidup yang nyaman ya. Mereka dikatakan bahwa kota Sardis ini adalah kota yang terkaya gitu ya, kota kaya di dunia kuno. Sehingga orang-orang di sana dan jemaat di sana tuh hidupnya mewah tentunya, nyaman gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin hidup yang punya mobil, punya rumah 5 tingkat, punya apartemen segala macam, yang mungkin bisa digambarkan seperti itu gitu ya. Tetapi kenyamanan dan hidup mewah ini tuh malah menyebabkan dampak bagi jemaat di Sardis. Apa dampaknya teman-teman? Yaitu kelalaian dan kemalasan rohani. Kemudian keadaan jemaat di sana juga mereka tuh bangga dengan masa lalu mereka. Masa lalu mereka itu bukan masa lalu yang kelam atau gimana gitu ya, tapi masa lalu yang mereka banggakan itu adalah mereka bangga pada saat pertama kali mereka mengenal Injil, mereka punya iman kepada Tuhan, tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam kemerosotan spiritual, mereka lupa gitu ya. Karena mereka terlalu bangga sama masa lalu yang mereka alami gitu ya. Masa-masa lalu dibangga-banggakan, orang masa lalu dilupakan. Di sini mereka bangga sama masa lalu mereka, tapi mereka tuh tidak mempertahankan iman mereka di masa sekarang, masanya mereka yang mereka alami gitu ya. Dan itu menyebabkan mereka tergoda dan kompromi dengan dosa, dengan nilai-nilai duniawi. Mereka akhirnya menjalani kehidupan yang tidak setia dan mereka sedikit menjauh dari Tuhan. Nah, mereka kehilangan kewaspadaan dalam kehidupan rohani mereka. Dan ini menjadi metafora untuk jemaat yang sedang mengalami kehilangan kewaspadaan roh. Saya membagi ke beberapa bagian. Nama Yesus itu digambarkan di kalimat yang menyatakan dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Nah, di dalam pesan kepada jemaat di Sardis ini juga ada pujian. Pujiannya yaitu ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Di dalamnya juga ada celaan, di mana dikatakan hidup padahal mati dan tidak ada pekerjaan yang sempurna. Kemudian di dalam tulisan ini juga ada panggilan atau nasihat, di mana dikatakan bangunlah, kuatkanlah apa yang hampir mati, turutilah dan bertobatlah, kemudian berjaga-jagalah. Ada juga hukuman. Hukumannya Tuhan akan datang seperti pencuri dan ada upah. Upahnya pakaian putih, namanya ada di kitab kehidupan dan namanya akan diakui di hadapan Bapa dan malaikat. Ini adalah pembagian di dalam tulisan kepada jemaat di Sardis ya. Kita lihat di bagian yang pertama adalah nama Yesus. Di ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Untuk tafsiran nama Yesus, di dalam tulisan kepada jemaat di Sardis ini, di sana dikatakan ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah ini berarti atau memiliki makna adalah juru selamat yang penuh dengan kuasa roh. Dan ketujuh bintang itu adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menghidupkan jemaat melalui kuasa roh. Jadi kalau direlevansikan di dalam kehidupan sekarang, jemaat itu butuh pekerjaan roh Tuhan untuk memperbaharui kehidupan mereka. Jadi firman Tuhan kepada jemaat di Sardis ini juga menggambarkan sebagai jemaat Tuhan di masa kini. Jadi jemaat Sardis diibaratkan seperti jemaat masa kini yang membutuhkan pekerjaan roh Tuhan untuk memperbaharui kehidupan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada kritikan. Kritikan kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan hidup padahal mati. Hidup padahal mati ini memiliki makna bahwa
orang-orang di sana atau jemaat di sana itu sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tetapi segala pekerjaan itu diwarnai oleh dosa. Dan di sana juga dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada pekerjaan yang sempurna, itu artinya pekerjaan yang mereka lakukan, pelayanan, pekerjaan Tuhan sakramen dilakukan dengan motivasi yang salah dan tidak dari hati, teman-teman. Jadi maksudnya di sini Tuhan menyampaikan bahwa jemaat di Sardis itu hidup padahal mati. Artinya mereka di dalam kehidupan berjemaat, mereka melakukan ibadah, mereka mungkin ikut sakramen, ataupun mungkin mereka ikut dalam kegiatan gereja, ataupun gereja itu sendiri mengadakan ibadah setiap minggu, mengadakan sakramen-sakramen yang mereka sering lakukan, tetapi dikatakan hidup padahal mati dan tidak ada pekerjaan sempurna. Pelayanan yang mereka lakukan, pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan, sakramen yang mereka lakukan itu, mereka lakukan dengan motivasi yang salah, teman-teman, dan tidak berasal dari hati mereka. Nah, kalau dalam kehidupan kita sekarang, ini tuh menggambarkan tentang kemunafikan spiritual. Kemunafikan spiritual itu seperti apa sih contohnya? Seperti misalnya, kita datang ke gereja untuk pelayanan gitu ya. Tetapi pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi dengan motivasi bahwa, oh supaya saya dihormati, supaya saya dilihat, oh ini naik ke mimbar gitu ya. Dan mungkin juga kemunafikan spiritual yang terjadi ketika pada saat kita memberikan persembahan gitu ya. Persembahan yang kita berikan itu bukan semata-mata untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi misalnya nanti pada saat pengumuman nama kita paling atas gitu ya. Ada nama kita. Misalnya Ibu Maira memberi 200 juta paling atas gitu ya. Nah, itu adalah kemunafikan spiritual. Motivasi yang salah dari hati gitu ya. Dari hati yang tidak benar-benar dilakukan untuk Tuhan. Kemudian yang direlevansikan dalam kehidupan kita sekarang mungkin kepuasan diri yang dialami. Jadi dalam pelayanan yang dilakukan itu hanya ingin memuaskan diri sendiri. Merasa bahwa, oh saya bisa nih, saya sombong dengan apa yang sudah saya lakukan. Tetapi kondisi iman tidak sesuai dengan tindakan rohani. Pelayanan, beribadah, ikut komsel, datang segala macam. Tapi kondisi imannya tidak sesuai gitu ya. Imannya jauh dari Tuhan, maksudnya tidak ada gairah gitu ya untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ini menjadi kritikan gitu ya. Jadi Allah mengkritik gitu ya, mengkritik jemaat di Sardis bagaimana kehidupan mereka sangat jauh dari Tuhan. Hidup padahal mati dan Tuhan sampai bilang tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna di mataku. Ini artinya kan bahwa kehidupan mereka sungguh amat-amat tidak baik gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita lihat. Ini adalah panggilan atau nasihat. Kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ayat kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Di sana keadaan pemimpin mereka kurang waspada, seperti kelalaian penjaga benteng. Kemudian mereka tidak efektif dalam membina jemaat. Dan mereka mengabaikan tanggung jawab sebagai pemimpin, tidak berpusat pada Kristus. Teman-teman, kita lihat gitu ya. Keadaan pemimpin di sana, itulah yang menyebabkan Tuhan menyampaikan, tidak kudapati sempurna di hadapanku. Oleh sebab itu, di sana dikatakan ingatlah. Kalimat ingatlah ini tuh memiliki makna bahwa mereka harus menyadari kembali bagaimana keadaan pada saat Injil masuk ke kota mereka dahulu. Mereka harus bertobat dan berbalik agar menjadi jemaat yang hidup kembali. Jadi Tuhan menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Sardis supaya mereka tidak hanya menyadari atau mereka hanya berbangga diri dengan keadaan mereka pada saat pertama kali Injil masuk ke kota mereka gitu ya. Tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka itu sudah hampir mati gitu ya. Hampir mati di sini maksudnya apa teman-teman? Mereka sudah berada di persimpangan jalan yang dimana harusnya mereka tuh hidup benar, tetapi karena pengaruh dari duniawi tadi, mereka hampir mati gitu ya. Bahkan mereka berbalik dari kebenaran itu. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan bahwa mereka harus mengingat supaya mereka bisa menuruti dan bertobat gitu ya. Ingat dulu supaya mereka tuh baru sadar bahwa mereka tuh harus berbalik. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada hukuman. Kita lihat hukuman yang disampaikan adalah Tuhan datang seperti pencuri. Dan kejadian ini digambarkan seperti kejadian waktu benteng dikalahkan karena tidak berjaga-jaga. Ketika benteng mereka dikalahkan oleh musuh, yang menyebabkan benteng itu mudah sekali dikalahkan oleh musuh karena mereka merasa aman. Mereka merasa bahwa diri mereka ya udahlah, kan saya tinggal di atas bukit, ngapain juga saya jaga, toh musuh juga nggak bisa kan menghampiri saya. Nah, seperti itu juga Tuhan mengibaratkan dirinya yang datang seperti pencuri gitu ya.
Di mana ketika jemaat tidak mau bertobat, maka kedatangan Kristus itu menjadi hal yang menakutkan gitu ya. Karena Tuhan datang kan tiba-tiba, kita tidak tahu kapan datang gitu kan. Nah, jadi ketika jemaat mau bertobat, kedatangan Kristus itu bukanlah hal yang menakutkan, tapi menjadi sukacita dan pengharapan. Dan di ayat yang keempat ada pujian yang disampaikan oleh Allah gitu ya, di mana dikatakan ada jemaat Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya bahwa selain dari jemaat yang tadinya sudah berbalik dari Tuhan, ada jemaat Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka menjaga kekudusan. Mereka tetap setia dalam gereja yang tidak setia. Bahkan sifat mereka belum luntur dan masih tetap sama seperti semula. Nah, ini menjadi suatu pujian yang Tuhan sampaikan kepada mereka gitu ya. Oh, di balik jemaat yang tadinya sudah. Nah, inilah jemaat yang menjadi teladan gitu ya. Yang Tuhan tuh inginkan mereka tuh berbalik supaya mereka tuh tetap menjadi jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya gitu. Mereka tetap hidup dan menjaga kekudusan, setia dalam gereja yang tidak setia. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pakaian putih ini dimaknai dengan sebuah suasana sukacita atau kemenangan, bahkan kesucian. Dan kitab kehidupan ini dimaknai bahwa daftar nama setiap orang yang menerima hidup kekal. Bapak Ibu, apa yang menjadi relevansi untuk kita dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang Kristen adalah pentingnya supaya kita mau tetap berjuang untuk kehidupan rohani kita di masa kini. Supaya kita tetap hidup dalam kesetiaan, kemurnian, dan kemenangan. Nah, dari pembahasan ini, dari bagian ini, banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai jemaat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sekarang posisi kita itu sebagai apa? Apakah sebagai jemaat yang seperti jemaat Sardis yang hidup pada hal mati, atau seperti jemaat Sardis yang tetap hidup dalam kesucian? Di dunia sekarang, tantangan kemunafikan itu tentunya ada gitu ya. Sardis punya reputasi yang baik di mata dunia. Tetapi Yesus melihat mereka bukan dari kondisi ketika mereka punya reputasi yang baik dalam dunia mereka. Tetapi Yesus melihat mereka pada saat mereka punya kondisi yang sedang mati rohani. Dalam kehidupan sekarang, orang Kristen bisa saja terjebak di dalam kemunafikan, teman-teman dan Bapak Ibu. Kemunafikan itu adalah dosa yang sangat sulit terlihat atau dosa yang sulit diketahui gitu ya. Mungkin di depan orang kita bisa terlihat rohani, tetapi bagaimana keadaan hati kita dalam hidup kita? Apakah kita hidup dalam keadaan iman yang sejati? Oleh sebab itu, ini menjadi pelajaran buat kita. Kita harus bisa menghindari kemunafikan gitu. Bahkan jangan melakukan kemunafikan karena tanpa kita sadari juga hal-hal kecil yang terjadi, hal-hal kecil yang sering kita alami itu bisa saja membawa kita kepada kemunafikan gitu ya. Seperti contoh misalnya kita melayani Tuhan. Mungkin pada saat pertama kali gitu ya motivasi kita itu benar untuk melayani Tuhan. Tapi sering berjalannya waktu, seringkali iblis memakai hal itu untuk bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dosa apa ya? Itu tadi dosa kemunafikan seperti yang sudah saya sampaikan gitu ya. Iblis itu bisa pakai apa saja untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita pertama kali punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, untuk benar-benar fokus pada Tuhan, kedua ketiganya kita punya motivasi yang salah untuk berbangga diri, untuk supaya saya bisa dilihat jemaat, untuk saya bisa tampil di depan gitu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan, punya iman yang sejati, dan tidak lupa bagaimana kita pertama kali mengetahui atau mengenal Injil seperti yang jemaat Sardis alami tadi gitu. Mereka mungkin berbangga dengan masa lalu, tapi mereka berbalik. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita, ketika kita bangga dengan masa lalu kita, dengan masa pertama kali kita mengenal Injil, janganlah itu menjadi suatu hal untuk kita berbalik, tapi biarlah itu tetap kita pertahankan, supaya kita tetap terus berpegang pada iman yang benar tadi. Kemudian, di bagian ini kita juga belajar tentang pentingnya pertobatan. Mengapa Tuhan menyampaikan mereka harus mengingat, mereka harus menerima dan mendengar, bahkan mereka harus bertobat? Karena ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka jatuh dalam dosa, bahkan mereka tidak mau bertobat, maka nama mereka tidak akan ditulis dalam kitab kehidupan. Itulah yang menyebabkan Tuhan menyampaikan mereka harus bertobat supaya nama mereka ditulis dalam kitab kehidupan gitu ya maksudnya tadi. Nah, oleh sebab itu untuk kehidupan kita sekarang kita harus menyadari bahwa pertobatan itu penting. Ketika kita merasa jauh, maka
insaflah gitu ya. Kita harus langsung menyadari, bukan kita mengabaikan. Misalnya kita jatuh dalam dosa nih, kita bilang ya udahlah, nanti ajalah. Toh kalau saya doa, Tuhan ampuni saya. Nanti besoknya lakukan dosa lagi, doa lagi, minta ampun lagi, doa lagi, minta ampun lagi. Bukan seperti itu ya teman-teman, tapi kita mau menyadari bahwa pertobatan itu adalah hal yang harus menjadi dasar supaya kita berbalik gitu ya kepada Tuhan. Kemudian yang bisa kita pelajari juga adalah kita punya iman yang otentik dan tidak berkompromi dengan dosa. Banyak orang bisa saja jatuh, tetapi ada juga orang yang setia dalam kehidupan sekarang. Nah, sebagai orang Kristen, penting sekali untuk kita bisa menjaga iman yang otentik dan tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Karena teman-teman, dunia sekarang adalah dunia yang sangat jahat. Apa saja bisa mempengaruhi iman kita, entah pengajaran sesat kah, entah doktrin-doktrin yang baru yang membuat iman kita goyah kah, atau mungkin kehidupan duniawi yang mengenakan gitu ya, sampai membuat kita berpaling dari Tuhan. Bisa saja gitu ya, semua hal dipakai iblis untuk bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi dari keadaan jemaat di Sardis ini atau tulisan kepada jemaat di Sardis ini mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap kuat dalam iman yang otentik dan tidak berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, kita harus bisa memastikan di mana kita menaruh posisi kita. Kita mau jadi jemaat yang setia atau kita mau jadi jemaat yang hidup pada hal mati tadi. Nah, makanya di dalam Amsal kan dikatakan kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, kita tahu gimana kita harus berbuat yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak jaga hati kita terfokus pada hidup kita yang salah tadi, hati kita punya motivasi yang salah, maka itu akan membuat kita semakin jauh kepada hal yang salah gitu ya. Maksudnya kita tidak lagi mudah berbalik, kita akan terpengaruh dengan hal tadi dan kita akan menjadi hidup dalam kehidupan yang jahat ya. Oleh sebab itu, kita harus punya hati yang benar-benar tertuju pada Tuhan dan benar-benar punya hati yang bertahan gitu dalam iman yang benar. Nah, dan ketika kita sudah bertahan, ketika kita tetap kuat dan ketika kita berdosa, kita meminta ampun, kita berbalik, kita bertobat, maka kita akan mendapatkan upahnya. Upahnya tadi apa? Kita menang, kita mengenakan pakaian putih, dan nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran bagi kita pada malam ini. Oleh sebab itu, kesimpulannya, Tuhan ingin kita punya hati yang sungguh-sungguh. Artinya, kita benar-benar hidup bukan sekedar formalitas atau tanpa makna. Jadi, Tuhan tuh mau kita punya hati yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh punya iman yang otentik dan tidak kompromi dengan dosa. Kemudian, dari tulisan kepada jemaat di Sardis ini juga membuat kita belajar bahwa kita harus punya kewaspadaan rohani. Kita berjaga-jaga, kita tidak kompromi dengan dosa, bahkan kita jangan terpengaruh dengan hal-hal luar yang membuat kita jauh dari Tuhan. Masalah-masalah ini tuh simple, tapi itu bisa menyebabkan kita jatuh gitu ya, dan kita bisa jauh dari Tuhan karena hal-hal yang kita anggap sepele gitu ya. Seperti tadi, benteng itu tadi kan tidak dijaga. Mereka menganggap hal itu sepele. Tapi akhirnya dijatuhi oleh musuh. Demikian juga dengan benteng hati kita gitu ya. Bisa jadi iblis pakai musuh. Musuh kita yaitu hal-hal duniawi, keinginan daging kita untuk kita bisa jatuh. Dan hati kita yang jatuh tidak bisa berbalik kalau kita tidak mau bertobat ya. Nah, selanjutnya seandainya jatuh, kita mau cepat-cepat bertobat. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuahkan kemenangan. Jadi ketika kita setia, kita akan menang. Sekian TA pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanyakan? Pertanyaan dari Ibu Susan. Apakah kita melihat kemiripan antara jemaat Sardis dan gereja-gereja saat ini? Jika ya, dalam apa? Kalau menurut saya, gereja sekarang dan gereja pada saat jemaat di Sardis. Mungkin dari yang saya tafsirkan ya, kemiripannya mungkin dalam hal apa ya, kerohanian gitu ya. Mungkin gereja, tidak semua gereja tapi ada beberapa gereja dan tidak bisa menjudge juga ya. Ada gereja yang mungkin terlihat seperti mereka melakukan ibadah yang rutin, mereka melakukan komsel yang dari Senin sampai Minggu, komsel terus gitu ya. Atau mereka melakukan sakramen-sakramen, tapi itu cuman supaya terlihat seperti gereja yang wah gitu. Terlihat gereja besar, oh ini gereja besar loh, ini bagus loh ibadahnya, bagus loh ininya, segala macam gitu ya. Tapi dalam kehidupan rohaninya jemaatnya tidak bertumbuh gitu ya.
percuma lakukan komsel, lakukan ibadah, tapi jemaatnya nggak bertumbuh gitu ya. Nah, seperti itu juga gereja pada saat zaman jemaat Sardis waktu itu ya, mereka mungkin rutin melakukan sakramen, tapi pemimpinnya aja ugal-ugalan gitu ya, bahkan jemaatnya banyak yang jatuh gitu ya. Nah, gereja saat ini juga seperti itu, banyak sekali yang jatuh, bahkan banyak sekali gereja yang terlihat kehidupan rohaninya, tapi jemaatnya tidak bertumbuh, bahkan banyak jemaat yang meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan gitu. Mungkin dalam hal seperti itu sih bisa juga dilihat dari sisi itunya. Seperti itulah ya Bu, kira-kira. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bu. Ada lagi, bagaimana kita dapat memeriksa kehidupan rohani kita saat mungkin kalau memeriksa sulit ya memeriksa, maksudnya mengkritik diri sendiri gitu ya. Tapi kita bisa merefleksikan atau kita bisa menyadari ketika kita sudah jauh dari Tuhan, cara yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa refleksikan diri kita lewat doa gitu ya. Mungkin kita tanya sama Tuhan, Tuhan benar enggak sih yang saya lakukan, atau Tuhan salah enggak yang saya lakukan ini, minta petunjuk dari Tuhan gitu. Kemudian kita tuh bersedia punya hati untuk mendengarkan. Mendengarkan ketika kita udah berdoa sama Tuhan, kita dengarkan gitu jawaban Tuhan lewat yang Tuhan kasih tanda gitu. Mungkin ada tanda yang Tuhan berikan kepada kita, bisa jadi salah satu sarana untuk kita bisa menjadi refleksi supaya kita bisa memeriksa diri kita. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita bangun lagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita bangun lagi keintiman kita dengan Tuhan supaya kehidupan rohani kita tuh bisa benar-benar kita yakini gitu. Kemudian tanda-tanda bahwa kita mungkin secara spiritual. Mungkin contoh simpelnya, misalnya kita datang ibadah, kita dengar khotbah, khotbah tuh enggak lagi nampar kita gitu, kayak enggak ada lagi refleksinya buat diri kita. Jadi kita tuh enggak tersadar dengan khotbah. Kan khotbah itu kan pesan Allah buat kita kan. Jadi kadang kalau misalnya dengar khotbah tuh enggak masuk lagi ke otak kita, udah kayak mental gitu. Bisa jadi itu menjadi salah satu tanda bahwa kita mati secara spiritual. Kemudian kita enggak ada gairah untuk dekat sama Tuhan. Enggak punya kerinduan lagi buat datang kepada Tuhan lewat doa, enggak punya kerinduan untuk baca firman. Bahkan mungkin pas dengar khotbah, udahlah udah sering itu suntuk dengar khotbah gitu ya. Bisa jadi itu menjadi tanda kita mati secara spiritual. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Om, mati secara spiritual contohnya seperti apa? Kalau kita mengacu kepada Wahyu pasal 3 ini, jemaat yang di sini kan jelas secara spiritual dia sudah mati gitu kan. Kelihatannya dia menjalankan ibadah tapi kelakuannya enggak. Artinya kalau lebih lebih parahnya gini, pada waktu Yesus berjalan, dia melihat pohon ara, batangnya sih bagus, daunnya sih bagus, buahnya nggak ada, kira-kira gitu. Sehingga pada waktu Yesus melihat, dia lapar. Jadi bukan belum makan ya, dia lapar, memang dia lapar. Dia sangat mengharapkan buahnya itu, namun tidak memberi buah, tidak ada buahnya. Nah, sehingga Tuhan mengutuk pohon ara itu dan keesokan harinya mati. Nah, kelihatannya gereja-gereja yang secara spiritual itu tidak bertumbuh, atau kelihatannya kita menjalankan ibadah, ritual ibadah, tapi tidak memberi buah. Nah, ini yang bisa saya lihat di sini. Kira-kira demikian. Tuhan berkati. Terima kasih Om. Sekarang pertanyaannya, kalau dengar khotbah ngantuk gimana? Sebenarnya kalau ngantuk ya itu dari pribadi sih, sebenarnya bukan dari mati secara spiritual, tapi bisa jadi juga. Tapi kalau menurut Mai sendiri, ngantuk tuh ya dari diri kita yang nggak mampu nahan gitu ya. Harusnya kalau mau khotbah tuh kita tuh punya kerinduan gitu ya, punya hati. Jadi mempersiapkan diri dengan baik gitu. Kemudian kalau contoh kayak yang dengerin khotbah udah mental, apa bisa dibilang apinya sudah padam? Apinya sudah padam, bukan apinya sudah padam ya, tapi Roh Kudus mungkin sedikit tidak bekerja gitu. Kan kita kan bisa memadamkan roh kan dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, mungkin bisa jadi Roh Kudus tidak terlalu berkata-kata lagi buat kita gitu ya. Jadi karena kita sudah keras di hati kita tadi, kita dengerin khotbahnya udah mental, jadi Roh Kudus juga bisa apa? Kan kita tidak merespon Roh Kudus tadi. Jadi kita juga harus berkesinambungan dong, harus punya apa ya, hubungan yang baik gitu, harus ada kerjasama. Kalau kita mau hidup dalam spiritualitas tadi, ya direspon Roh Kudusnya yang beri kita pengilhaman, yang berikan kita hati, yang berikan kita segala macam gitu ya, supaya kita bisa menerima tadi firman-Nya. Terus balikinnya gimana? Apakah pindah gereja atau salah satu solusinya? Sebenarnya balikinnya ya dari diri kita sendiri sih. Kalau pindah gereja,
Kalau misalnya hati kita di satu gereja juga nggak bisa, gimana dengan di gereja lain gitu ya? Itu kan semuanya dari diri kita sendiri. Pindah gereja mah bukan solusi sebenarnya ya. Pindah gereja mah cuman menghindari. Tapi pun belum tentu di gereja lain kita bisa gitu menerima si khotbahnya tadi gitu. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan khotbah yang mental tadi. Dan belum tentu juga di gereja lain spiritualitas kita itu bakal hidup kembali atau lebih menggebu-gebu gitu ya. Tapi dari diri kita sendiri gitu ya. Hati kita tuh mau kita arahkan kemana? Ke Tuhan kah? Atau kita mau lebih memilih ke keduniawian tadi gitu ya. Jadi pindah gereja bukan solusi sebenarnya. Mintalah petunjuk Tuhan dan insaflah gitu ya, bertobat. Ingat karena kalau kita tidak bertobat, nama kita tidak ditulis di kitab kehidupan. Begitu kira-kira Ko Wilbert. Gimana Om Yosua? Insaflah. Amin. Amin. Nih Om, pertanyaannya. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa nama kita tetap tercatat dalam kitab kehidupan, Om? Kalau secara absen, ya kita bisa lihat nama kita ada nggak di absen itu gitu. Kalau di pendidikan sekolah. Nah, kita sekarang sekolahnya sekolah spiritual ya. Kita ada nggak terdaftar terus masuk dalam kegiatan-kegiatan yang sudah Tuhan sediakan. Misalnya, ya katakanlah ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, sudah diprogramkan di gereja kita ikutin enggak gitu. Nah, jadi sama dengan kalau kita sekolah, contohnya gini aja, kita masih terdaftar menjadi siswa di sekolah itu atau tidak dari mana? Pasti karena kehadiran kita kan. Nah, coba kalau kita nggak hadir di sekolah itu misalnya 3 bulan, mungkin kita sudah dikeluarkan dari sekolah, nama kita sudah nggak tercatat lagi di situ. Saya kira simpelnya begitu. Kita lihat kehadiran kita, daftar kehadiran kita aja di kegiatan-kegiatan gereja kita, atau daftar komunikasi kita dengan Tuhan. Mungkin kita ada juga orang yang nggak ke gereja kan, tapi dia ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi dari situ kita mungkin tahu bahwa Tuhan mengenal kita gitu. Ya, simpelnya begitu. Lalu dari mana kita bisa melihat bahwa Tuhan mencatat nama kita? Dengan sendirinya kita bisa tahu bahwa kedekatan kita atau kehadiran kita untuk kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dari situ mungkin nama kita bisa yakini, karena meyakini ya sama dengan bagaimana kedekatan kita. Nah, satu contoh begini. Bagaimana kita dikenal oleh presiden, sedangkan presiden itu banyak sekali rakyatnya gitu kan. Tidak akan mungkin dikenalnya kita kecuali ada sensus gitu kan. Sensus. Tapi kalau kita mempunyai kedekatan dengan presiden, pasti dia mengenal kita. Dan mungkin di hatinya sudah dicatatkan, oh, Gereja Penyebaran Injil Immanuel itu daerahnya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, harus ada kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Yaitu tadi, kita jalin komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, tak pujian, tak penyembahan, tak mengikuti KKR, apa segala macam, itu sudah bagian daripada Tuhan mengenal kita. Amin. Sekarang Om, kalau misalnya nama kita di dalam kitab kehidupan udah dicoret nih, bisa ditulis lagi enggak? Kalau memang hati itu udah metanoia. Oh, sebelum berakhir kiamat mungkin masih bisa ya, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau kalau sudah berakhir mungkin saya nggak bisa kasih tahu. Selama dunia masih berputar, selama Yesus Kristus belum datang kedua kalinya, pengampunan itu tetap terbuka lebar. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Mungkin itu simpelnya ya, simpel. Untuk lebih dalam lagi kita tanyakan nanti dokter. Di sini nggak ada dokter. Oh, ada nih, dokter Cici Susan. Berarti terserah Bapak ya Om ya. Terima kasih Om Yosua sudah membantu menjawab. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kita akan menutup PA kita pada malam hari ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Om Yosua. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Kita akan menutup PA kita pada malam hari ini. Nanti Om Yosua akan bawa kita dalam doa. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah membawa kita dalam renungan dan pertanyaan. Dan juga host kita. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini, bila mana kami boleh bersama ingin bertumbuh dalam perihal iman kami kepada Tuhan melalui Bible Study ini. Berkati hamba-hambamu yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, demikian juga kami semua yang ada di dalamnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati gembala sidang kami, seluruh jemaat-Mu juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami beristirahat, Tuhan, kami percaya bahwa esok hari Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami mengelola segala yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat-berkat yang daripadamu Tuhan pelimpahkan atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.